warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 28920500005 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatkannya video ini untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merinta Berliana Simbolon. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan mata kuliah Budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merinta Berliana Simbolon SEAK CAMAK. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama di sini ada perencanaan dan penganggaran perusahaan. Baik, di sini ada pengertian anggaran dari beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut R.A. Supriyono. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Biasanya dinyatakan dalam satuan uang untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ada juga pengertian anggaran menurut Navarin. Di sini anggaran adalah suatu rencana kuantitatif satuan jumlah periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran juga merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Anggaran juga merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Yang kedua, di sini ada tujuan dan manfaat dari anggaran. Adapun tujuan dari anggaran yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Dan yang terakhir, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, selain dari tujuan anggaran, ada juga manfaat dari anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, yang berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang, mengaruh pada tujuan bersama. Yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen divisi yang satu dengan departemen divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Selanjutnya yang keempat, di sini ada angsuran menyediakan tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Yang keenam, ada anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Lanjut, di sini ada juga kelemahan dan kelebihan dari anggaran. Adapun kelemahan dari anggaran yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
Yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Yang ketiga, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Nah, selain dari kelemahan, anggaran juga memiliki kelebihan. Yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Selanjutnya yang keempat, ada fungsi anggaran. Baik, di sini ada beberapa fungsi dari anggaran. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran lainnya. Sebagaimana contohnya, anggaran beban distribusi barang yang dapat dijual dengan anggaran barang yang dijual. Apakah peningkatan anggaran beban distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual? Aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Yang kedua, ada fungsi koordinasi. Nah, fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Lanjut yang ketiga, ada fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan jika tersedia anggaran dananya atau tidak menyimpang dari anggaran. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan laba. Dan fungsi anggaran yang terakhir di sini ada fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran. Yang kedua, melaksanakan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan merugikan. Selanjutnya yang kelima ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada jenis anggaran dari segi dasar penyusunan. Ada anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Contohnya, anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai dengan 1000 unit. Anggaran variabel disebut juga anggaran fleksibel. Selanjutnya ada juga anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Sebagai contoh,
Penjualan direncanakan 1.000 unit. Dengan demikian, anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1.000 unit tersebut. Nah, anggaran tetap biasa juga disebut dengan anggaran statis. Selain itu, ada juga jenis anggaran dari segi cara penyusunan. Yang pertama ada anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Ada juga anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, ada juga jenis anggaran dari segi jangka waktu. Yang pertama ada anggaran jangka pendek, yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Contoh, anggaran untuk keperluan modal kerja disebut juga anggaran taktis. Ada juga anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh, anggaran untuk investasi barang modal, misalnya pembelian aktiva tetap, pabrik, mesin, dan yang lainnya. Anggaran modal biasanya disebut juga dengan anggaran strategis. Next, ada jenis anggaran dari segi bidang. Yang pertama, anggaran operasional, yaitu anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Selanjutnya, ada anggaran keuangan atau financial budget, adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Selanjutnya, ada jenis anggaran dari segi kemampuan menyusun. Yang pertama ada anggaran komprehensif, yaitu rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Ada juga anggaran parsial, yaitu anggaran yang disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Dan yang terakhir ada jenis anggaran dari segi fungsi. Yang pertama, anggaran tertentu adalah anggaran yang ditujukan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Contohnya, hasil menjual barang dianggarkan untuk melunasi hutang usaha. Ada juga anggaran kinerja, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya, untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Contoh, anggaran biaya bahan baku, apakah realnya melampaui yang telah dianggarkan. Lanjut yang terakhir, kita masuk ke materi anggaran penjualan. Nah, di sini yang pertama ada definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Selanjutnya ada manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, memprediksi jumlah produksi. Manfaat pertama dari menyusun anggaran penjualan adalah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Selain itu, anggaran ini juga menetapkan target bagi karyawan untuk menjual dan menghasilkan pendapatan. Yang kedua, estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Anggaran penjualan juga berguna dalam membantu memperkirakan biaya overhead yang terkait dengan administrasi dan penjualan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya produksi dan harus dianggarkan dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, estimasi arus kas. Sales budget juga bermanfaat untuk membantu manajemen memastikan total pendapatan yang diharapkan dari aktivitas penjualan selama periode anggaran. Dengan begitu, manajemen bisa terbantu dalam mengawasi posisi likuiditas perusahaan. Yang keempat, ada ukuran kontrol. Nah, ini sangat penting untuk mengukur kinerja tim penjualan dan angka penjualan, yaitu pilar di mana semua divisi lain bergantung. Manajemen dapat terus memeriksa angka penjualan aktual dari angka yang dianggarkan.
Selanjutnya ada juga penyusunan anggaran penjualan. Terdapat 7 langkah dasar untuk mempersiapkan atau membuat anggaran penjualan. Yang pertama, pilih periode yang tepat. Pertama, kita harus memutuskan periode penganggaran. Jangka waktu ini biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Periode yang akan kita pilih akan tergantung pada apa yang dijual dan dibutuhkan oleh bisnis kita nantinya. Jika produk kita konsisten sepanjang tahun, maka anggaran bulanan bisa jadi periode terbaik yang bisa kita pilih nantinya. Dan ini juga akan tetap jika produk kita berubah-ubah tergantung musim, maka anggaran triwulan mungkin akan lebih cocok. Yang kedua, cek persediaan dan harga. Untuk memprediksi penjualan di masa depan, kita perlu mengetahui tentang ketersediaan produk dan harganya. Apakah akan berubah atau tidak? Periksa kondisi dan ketersediaan produk serta mempertimbangkan apakah harganya lebih baik tidak berubah, dinaikkan atau diturunkan. Pastinya juga apakah kita akan mendapatkan produk baru atau tidak. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan membantu kita memprediksi penjualan yang diharapkan dengan lebih akurat. Yang ketiga, ada periksa data penjualan di periode sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya dalam membuat anggaran penjualan yaitu meninjau data dari periode sebelumnya yang cocok dengan periode sales budget saat ini. Cara ini tidak hanya membuat prediksi lebih mudah tetapi juga membuatnya lebih realistis. Katakanlah kita menyusun sales budget untuk periode saat ini dan 2 periode sebelumnya menunjukkan peningkatan penjualan kurang dari 2%. Nah, supaya lebih realistis, sebaiknya kita tidak memprediksi peningkatan penjualan terlalu jauh, misalnya 10% untuk periode mendatang. Yang keempat, bandingkan data dengan industri saat ini. Penting untuk menyelaraskan data sales budget dengan pasar dan persaingan saat ini. Dengan membandingkan data penjualan dengan data perusahaan serupa lainnya, kita dapat memperoleh perspektif tentang penyesuaian tujuan penjualan kita nantinya. Yang kelima, konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan. Nah, supaya memperoleh feedback yang berharga untuk menginformasikan sales budget, ada baiknya konsultasikan hal ini dengan tim penjualan dan pelanggan. Tim penjualan notabene-nya lebih dekat dengan pelanggan kita, sehingga mereka dapat memberitahu lebih banyak tentang harapan, kekecewaan, dan keinginan pembeli. Selanjutnya yang keenam, menilai tren pasar saat ini. Nah, terkadang sulit untuk mengendalikan pasar agar sesuai dengan bisnis kita. Apalagi karena pandemi begitu berdampak pada bisnis, sales budget 2021 dan 2022 perlu mempertimbangkan faktor tambahan. Misalnya, biaya yang mungkin nantinya perlu untuk pengiriman jika pembelian di toko tetap rendah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, buat anggaran penjualan. Nah, setelah mempertimbangkan dan menyelesaikan semua langkah di atas, kita bisa mulai membuat anggaran penjualan. Metode yang biasa digunakan untuk menyusun anggaran penjualan adalah dengan mengikuti perencanaan bottom up. Teknik perencanaan ini menyiratkan bahwa setiap kepala divisi akan bertanggung jawab untuk menyediakan angka penjualan masa depan dan prediksi pendapatan yang diharapkan. Nah, data laporan ini kemudian diberikan ke divisi penjualan pusat yang akan menyelesaikan sales budget perusahaan. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke contoh soal. Di sini ada perusahaan Aska Toys diperoleh data-data sebagai berikut. Harga tersebut belum termasuk PPN 10% dan di sini ada riwayat penjualan periode 2015 sampai dengan 2020. Di sini ada produk mainan ular tangga, ludo, dan mini kitchen. Sebagai berikut harga.
Dilanjut, di sini ada riwayat penjualan 2015 sampai 2020. Lalu di sini ada tampil penjualan di bulan Januari sampai dengan Desember untuk di tahun 2020. Lalu di sini kita diminta untuk menghitung penjualan toy selama 2015 sampai 2020. Lanjut, kita membuat hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari total penjualan dari 2015 sampai dengan 2020. Baik, di sini kita sudah menemukan informasi dari presentasi penjualan dan harga mainannya. Baik, di tahun 2015 penjualan per tahun 800, 2016 250, 17 150, 2018 250, 2019 700 dan di 2020 900. Pertama, kita di sini akan mencari kuantiti permainan di per tahunnya. Yang pertama di sini ada ular tangga 50%. Jadi untuk 50%-nya kita kalikan dengan penjualan per tahunnya. Lalu untuk yang ludonya sama, kita kalikan persentase dengan penjualan per tahunnya. Dilanjut untuk yang mini kitchen juga sama, 20% dikalikan dengan penjualan per tahunnya. Karena untuk saat ini kita menggunakan Excel, jadi bisa saja langsung kita tarik dan terlihat semua hasil persentase penjualan per tahun. Dilanjut, kita di sini akan mencari dalam bentuk uangnya. Caranya di sini kita kalikan harga mainannya dengan harga kuantitasnya. Lalu untuk yang ludo juga sama, kita kalikan harganya dengan kuantitas dari mainan tersebut. Dan untuk mini kitchen pun sama, untuk harga dikalikan dengan kuantitas. Dilanjut, kita tarik saja rumusnya. Lanjut ditambah PPN 10%-nya. Di sini untuk 10% ini kita kalikan dengan total penjualannya. Di enter. Dan untuk ke bawahnya kita tarik saja rumusnya. Lanjut, di sini ada total penjualan di tahun 2015 6860, di tahun 2016 ada 21450, di tahun 2017 12870, di tahun 2018 21450, di tahun 2019 60.000, tahun 2020 di sini 77220. Dilanjut, di sini ditemukan total penjualan dari 2015 sampai dengan 2020 yaitu 261690. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung total penjualan di tahun 2020 setiap bulannya. Oke, untuk di tahun 2020 total penjualannya sebesar 900 unit. Oke, yang pertama di sini kita akan mencari kuantiti penjualannya di setiap bulannya. Karena tadi total penjualan 900, di sini kita kalikan dengan persentasenya. Di sini kita bisa langsung saja tarik rumusnya. Lalu langkah selanjutnya di sini kita membutuhkan kuantiti di permainan. Langsung saja di sini kita kalikan presentasi permainannya dikalikan dengan penjualan per bulannya. Untuk ludo pun sama, presentase dikalikan dengan kuantitinya. Lalu untuk yang mini kitchen, presentase dikalikan dengan kuantitinya. Lalu di sini kita bisa langsung tarik saja rumusnya ke bawah. Lalu langsung saja di sini kita mencari penjualan dari uang. Di sini langsung saja
harga mainan kita kalikan dengan total mainan. Lalu untuk Ludo pun sama, harga kita kalikan dengan kuantitasnya. Dan untuk mini kitchen pun sama, harga dikalikan dengan kuantitasnya. Nah, langsung di sini kita bisa langsung tarik rumusnya ke bawah. Jika saat ini kita menggunakan Excel, itu akan lebih mudah dalam menghitung penjualan. Lalu di sini kita akan mencari PPN-nya. Di sini untuk PPN-nya 10%. Lalu untuk 10% ini kita kalikan dengan total penjualannya. Di sini kita bisa langsung tarik saja untuk rumusnya ke bawah. Dilanjut kita di sini akan mencari total penjualan per bulannya. Lalu di sini kita sum saja, dan di sini dari penjualan ular tangga, Ludo dan mini kitchen dan PPN 10%. Nah, dari sini langsung saja kita tarik rumusnya. Lalu di sini kita akan mencari total penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2020. Di sini kita menggunakan rumus sum. Dari Januari sampai Desember kita tarik datanya dan untuk hasilnya. Lalu di sini untuk total penjualan di bulan Januari ada 3861, di bulan Februari 3861, di bulan Maret 4633, di bulan April 6178, di bulan Mei 6178, di bulan Juni 6178, di bulan Juli 8494, dan di bulan Agustus 894. Untuk di bulan September 8494, bulan Oktober 6950, di bulan November 6950, dan di Desember 6950. Lalu untuk total keseluruhan di tahun 2020 yaitu ada 77220.